Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, untuk memulai pelajaran supaya pelajaran ini nanti berlangsung dengan lancar, kalian dapat mudah paham dan kalian nanti bisa mengambil manfaatnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sekolah memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, Ibu absen kehadiran dulu ya. Pak kalian sudah siap? Oke, nanti kalau Ibu sebut, kalian tinggal menyampaikan tentang kesiapannya atau keadaannya yang dirasakan. Afifah, Hadir, Bu. Sehat. bagus. Alan, Hadir, Bu. Agama sudah ada. agak panas. Nanti minum obatnya. Sabu. Alberto, Saya hadir. Saya merasa happy, Bu. Amina, Hadir. Mas Hafiz, Hadir. Saya sehat, Bu. Andini, Saya sehat dulu. Hamzul, Hadir, saya sehat, Bu. Ardian Toro, Hadir, saya sehat, Bu. Asera, Hadir, saya sehat dulu. Awe, Awe ada? Sakit. Kita doakan supaya Awe cepat segera sehat dan belajar bersama kalian ya. Esa, Cica, Hadir, saya sehat dulu. Diva, Hadir, saya sehat dulu. Eli, Hadir, saya sehat dulu. Fatur Rahman, Hadir, saya sehat, Bu. Ferry Sugiantoro, Fibria. Kenapa nak? Kelihatan demam. Nanti segera istirahat setelah sekolah supaya besok bisa segera kembali. Bio, Hendra, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya sehat, Bu. Juan, Hadir, saya sehat, Bu. Marcel, Iya, saya sehat, Bu. Fadli. Hadir, Bu. Sedikit, Bu. Ya, nanti istirahat lagi ya. Hadir, Bu. Nadia, Nani, Naila, Hadir, Bu, saya sehat. Nani Masni, Hadir, saya sehat dulu. Alhamdulillah. Nina Juniara. Hadir, Bu, saya sehat. Alhamdulillah. Tony, di sekolah. Reni, Hadir, Bu, saya sehat dulu. Sehat. Hadir, Bu. Saya sehat, Bu. Vina, Hadir, Bu, saya sehat. Zamira. Hadir, saya sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan belajar tentang aplikasi dari sifat koligatif larutan. Baik, untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin, kalian sudah belajar tentang sifat-sifat koligatif larutan. Ada berapa macam sifat koligatif larutan? Silakan Viva. Ada apa, Bu? Ini apa aja? Pertama ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku, Kedua ada kenaikan titik gigi. kenaikan titik gigi, bagus. Yang kedua lagi lupa, Bu. Lupa, siapa yang dapat sisanya? Dua lagi. Silakan Nani. Ada penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan dan tekanan osmotik, bagus. Jadi kalian sudah mengenal keempat-empatnya ya. Oke, pernahkah kalian melihat Pak Lele tukang ikan mengawetkan ikannya sampai siang hari? Apa yang dimasukkan ke esnya? Kira-kira ada yang tahu nggak apa tujuan Pak Lele ikan itu menaruh garam di esnya? Silakan Supaya Alberto. awet, Bu. Supaya awet. Ada yang lain lagi? Ada yang lagi supaya apa? Dua, silakan, bisa nggak? Ya silakan. Ikannya tetap segar, Bu. Supaya ikannya tetap segar. Kenapa kok ikannya tetap segar? Ada apa dengan garam tadi yang dimasukkan? Ada yang dapat? Silakan. Dua lagi mungkin? Tidak tahu. Ada yang dapat menjawab? Marcel? Kurang tahu. Ada yang bisa lagi? Kalau garam dimasukkan, ikannya bertambah lama tidak membusuk. Berarti garam membuat apa?
Apakah kalian melihatnya? Belum. Baik, kalau begitu nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat es krim secara manual. Oke, sekarang untuk selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah untuk topik ini adalah yang pertama mengetahui proses pembuatan es krim dengan memanfaatkan satu sifat kolidatif larutan yang sudah kalian ketahui, yaitu penurunan titik beku. Kemudian yang kedua, apa fungsi garam yang dimasukkan atau di dalam proses pembuatan es krim tadi. Jadi kalian nanti diharapkan mengetahui proses pembuatan es krim secara manual dengan mengaplikasikan penurunan titik beku dan mengetahui fungsi garam yang dimasukkan ke dalamnya. Baik. Setelah itu selanjutnya kalian akan Ibu bentuk kelompok atau kalian akan belajar berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang Ibu sudah bentuk kemarin. Nanti Ibu tentukan kelompok 1 sebelah sana berurutan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seharusnya kita belajarnya di lab. Hanya karena labnya lagi dipakai dan bahan yang kita gunakan itu cukup aman atau boleh dikatakan aman, maka boleh dikerjakan di dalam kelas. Apa ya anak-anak ya? Oke, baik. Setelah itu kalian silakan lanjut mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, berhadapan karena kemarin sudah ditentukan kelompok 1 tempatnya di sana. Silakan menghadap-hadapan. Mejanya digeser. Baik anak-anak, perhatikan sebentar. Oke, perhatikan sebentar. Kalian baca LKPD yang sudah disampaikan 2 menit saja. Sampai kalian ingat-ingat peta konsep yang sudah dibuat kemarin tentang pembuatan eksekutor. Yang kalian buat itu sudah bagus, nanti lebih runtuhnya bisa dilihat di LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, silakan. Baik, saya kira sudah ya. Sudah selesai membacanya. Baik. Coba bacakan judul dari praktikum kita kali ini. Kelompok 7. Bacakan judulnya, Nak. Dilihat LKPD ya. Silakan yang di depan ya. Pembuatan es krim. Pembuatan es krim, benar? Kan sudah ada. Silakan baca tujuannya apa. Kalian laksanakan kegiatan ini. Sebelah sini, kelompok 4. Tujuannya dibaca di LKS itu, di LKPD-nya. Dibaca Nak. Membuktikan aplikasi atau penerapan dan penurunan titik beku larutan. Ya, membuktikan aplikasi penurunan titik beku larutan pada pembuatan es krim. Oke, sekarang alat
dan bahannya baskom 2 buah, baskom, wadah es krim plastik, air dingin, es air batu, dingin, es batu, bubuk es krim, garam, es krim, garam, dan sendok. Baik. Baik, Ibu sedikit akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari pembuatan es krimnya ya. Yang pertama, kalian buat dahulu larutan es krimnya. Terserah kalian mau masukkan apa, tapi nanti dicatat. Karena antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu tidak sama. Nanti bisa dibandingkan. Yang pertama tentang kecepatan menjadi esnya. Nah, dari itu nanti kalian akan belajar apa sesungguhnya yang menyebabkan perbedaan kecepatan terbentuknya es krimnya. Oke ya, jadi yang pertama tadi ulangi, buatlah larutannya terlebih dahulu di dalam kalengnya. Kalian aduk sampai homogen. Kemudian yang kedua, buat larutan pendinginnya, yaitu esnya dipecah baru diberi dengan garam dahulu. Setelah itu kalengnya kalian masukkan lalu diputar sampai nanti diperoleh es krim yang sudah bagus. Oke, ada yang perlu ditanya anak-anak? Ya, baik, kalau tidak silakan melaksanakan praktik. Oke, silakan. Dan duduk aja. Ya. Ini beda sejarah. Ya. Ini buat garam dulu juga. Bukan ada garam. Ini nanti buat toppingnya ya. Ya, ini juga. Boleh. Nah, garamnya jangan sampai garamnya masuk ke dalam ya. Ini ya. Ditambahin sedikit aja untuk keseluruhan. Kalau masih lama ya garamnya agak banyak hati-hati jangan sampai kena garam udah sama. Ada tambahannya nggak? Gula. Anak-anak kalau perhatikan, memang bahannya tidak berbahaya, tapi kalau kalian teledor, nanti akan memberikan lingkungan yang licin, sehingga kalian nanti bisa juga terganggu ya. Jadi hati-hati. Sakit tangannya. Masuk lagi. Yang sudah tersedia baru di topping ya. Masing-masing kelompok bawa ke depan kasetnya
Ya, silakan dikasih topeng. Oke. Bisa ya. Ya, ditaruh di sini nah. Oke. Mana kelompok yang lain? Katanya tadi sudah. Dina, Ini dari kelompok 3. dari kelompok berapa nah? Kelompok 7 dan 6. Oke, 4 kelompok lagi. Silakan kelompok yang lain. Siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 5. Ini Pak, kelompok 5. Silakan dari kelompok ini saya pilih untuk mempresentasikan hasil dari pembuatan es krimnya. Beritahu ke teman-temannya seperti apa pengalamannya saat membuat es krim. Bahannya apa, kemudian seperti apa prosesnya. Silakan dari kelompok berapa nih? Kelompok 4. Silakan. Yang lain didengarkan. Teman-teman, ini hasil es krim dari kelompok 4. Saya menggunakan campuran gula dan susu. Silakan teman-teman, ada yang mau mencicipi? Silakan siapa yang mau cicipi? Tolong. Saya. Ayo silakan. Silakan. Cicipi. Rasanya enak, Bro. Gimana rasanya? Mantap. 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 Gimana apa sarannya ke temannya nih? Coba kamu beri umpan balik. Perannya tuh kurang lama diputarnya, Bu. Oh, kurang lama. Ya. Ternyata kurang lama ya. Iya, Bu. Kalau lama gimana hasilnya nanti kira-kira? Hasilnya biar pukul lagi sedikit, Bu. Oh, tidak encer kayak gini. Iya, ya. Bu. Oh, ya nanti dibuat agak lebih lama. Mungkin ada lagi yang mau beri komentar kepada temannya kurang lama memutarnya. Ada yang lain yang mau memberi komentar? Silakan. Silakan pokoknya. Ya, ayo ke mana? Ya. Silakan. Mbak, ditaruh di tangannya dulu. Kerang apa? Mana? Kamu atau apa? Anak-anak. Nah, apa sarannya? Ternyata buat es krim tuh bisa dengan manual ya, Bu ya? Oh iya, bisa ya ternyata. Saja? Ya. Nah, baik anak-anak, ini adalah hasil presentasi dari kelompok 4. Oke, silakan dipersilakan dulu. Oke, untuk selanjutnya, anak-anak tolong perhatikan ya sebentar. Selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dari hasil kita melaksanakan praktikum? Siapa? Alberto bisa menyampaikan. Silakan. Silakan Alberto. Gimana kesimpulannya percobaan kali ini? Dapat saya simpulkan. Yang dapat saya simpulkan dari pengalaman ini, pengalaman pembuatan es krim ini, Bu, ada capek juga tapi seru juga, Bu. Seru juga. Tadi materinya gimana? Ternyata titik-titik es krim bisa dibuat. Titik-titik Es krim bisa dibuat dengan ternyata titik beku es krim ini bisa dibuat dengan bahan seperti garam, yang susu,
es batu, dan juga kaleng. Nah, silakan duduk. Siapa yang mau memberi kesimpulan lagi? Ya, siapa yang mau memberi kesimpulan lagi tentang pembuatan es krim di percobaan kita kali ini? Juan, silakan Juan. Silakan Juan. Anak-anak minta tolong dengarkan. Juan akan memberikan kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa membuat es krim dengan menggunakan konsep penurunan jadi buku, yaitu dengan cara menambahkan garam ke es batu sehingga suhunya menjadi turun. Kemudian susu yang diletakkan dalam kaleng diputar hingga membeku dan jadilah es krim. Sudah. Baik, anak-anak, ternyata kita bisa membuat es krim secara manual. Dan untuk selanjutnya, kira-kira apa yang ingin kalian rencanakan? Oh, kita sudah bisa buat es krim nih. Kira-kira nanti gimana? Apa pengen membuatkan es krim untuk adiknya supaya nanti kalau adiknya nangis bisa tidak nangis lagi? Atau seperti apa kira-kira ke depannya kalian? Silakan Kasur. Silakan ke depannya mau apa setelah tahu oh saya bisa membuat es krim manual? Mau buat lagi. Kira-kira mau buat lagi untuk diri sendiri atau untuk dijual atau gimana ke depannya? Buat adik-adik di rumah. Buat adik-adik di rumah untuk dikonsumsi sendiri supaya tidak terlalu banyak Pengeluaran. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Maka untuk selanjutnya pengalaman yang bisa kalian peroleh dari praktikum kali ini, tantangannya, keberhasilannya, dan pembelajaran yang kalian peroleh, kalian buka di grup kelompok kimia C2. Di situ ada hal yang harus kalian tulis atau kalian isi untuk merefleksi diri tentang pengalaman apa yang kalian peroleh selama melaksanakan praktikum yang menyangkut tantangannya, kemudian yang menyangkut keberhasilan kalian, serta apa yang sudah kalian ambil pelajaran. Baik, kalian buka di grupnya ya. Di situ ada link Canva-nya. Kalian nanti sebentar kalian isi sesuai dengan apa yang kalian alami sekarang. Oke? Oke. Kemudian setelah selesai nanti mengisi, maka untuk minggu depan kalian membuat laporan tentang pembuatan es krim sesuai dengan bahasa kalian sendiri, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan dalam pembuatan laporan praktikum. Gitu ya anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya materi minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana supaya materi ini bisa kita kuasai. Nanti mungkin kita akan latihan-latihan soal. Untuk kedepannya kita akan melaksanakan ujian blok atau ujian formatif ya. Oke, saya kira itu anak-anak. Pada kesempatan ini, kegiatan ini mudah-mudahan nanti kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Tapi sebelum ibu akhiri, kalian pulangkan ini jam terakhir. Kalian nanti ibu pesanin pulang hati-hati supaya nanti bisa selamat sampai rumah dan kembali besok belajar lagi.